lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Semoga bermanfaat. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Video kali ini akan membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom berderajat 2. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum, yaitu fungsi f yang memetakan x ke ax kuadrat tambah bx tambah c, atau fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan x anggota himpunan bilangan real, a tidak sama dengan 0, A, B, dan C adalah juga anggota bilangan real. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat juga ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dalam hal ini, x disebut sebagai variabel bebas dan y disebut sebagai variabel terikat. Nilai y tergantung kepada nilai x, dan nilai-nilai x berada pada domain yang ditetapkan. Contoh, misal fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12 didefinisikan pada selang minus 7 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 7. Tentukan nilai y pada a, x sama dengan minus 7, yang b, x sama dengan minus 2, c, x sama dengan 0, d, x sama dengan 2, dan e, x sama dengan 6. Kita mulai dengan yang A. Untuk X sama dengan minus 7, maka Y sama dengan F minus 7 sama dengan X-nya diganti dengan minus 7, yaitu min 7 kuadrat kurang 4 kali min 7, min 12, hasilnya sama dengan 65. Kemudian yang B, untuk X sama dengan minus 2, maka Y sama dengan F minus 2 sama dengan minus 2 kuadrat kurang 4 kali minus 2, kurang 12, hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang C, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan F0 sama dengan 0 kuadrat, kurang 4 kali 0, kurang 12, sama dengan minus 12. Dan yang D, untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan F2 sama dengan 2 kuadrat, kurang 4 kali 2, kurang 12, sama dengan minus 16. Dan yang E, untuk X sama dengan 6, maka Y sama dengan F6 dan sama dengan 6 kuadrat kurang 4 kali 6 kurang 12 sama dengan 0. Contoh selanjutnya, misal fx sama dengan x kuadrat kurang bx kurang 2 didefinisikan pada selang 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 6. Tentukan nilai b jika f2 sama dengan 3. Diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat kurang bx kurang 2. Karena f2 sama dengan 3, maka dapat kita simpulkan 2 pangkat 2 kurang b kali 2 kurang 2 sama dengan 3. Dalam hal ini x-nya diganti dengan 2. Kemudian ini kita sederhanakan lagi menjadi 4 kurang 2b kurang 2 sama dengan 3. Dan dari sini kita peroleh bahwa b sama dengan setengah. Grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan dalam hal ini a-nya tidak sama dengan 0, dapat digambarkan di dalam koordinat kartesius dengan domain menempati sumbu x dan kodomain menempati sumbu y. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Itu sebabnya fungsi kuadrat sering disebut persamaan parabola. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, terbuka ke atas atau ke bawah. Coba kita lihat gambar di samping ini. Bahwa untuk A lebih besar 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan untuk A lebih kecil 0, grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, titik puncak. Titik puncak ini bisa titik minimum atau juga bisa titik maksimum. Titik puncak merupakan titik minimum apabila grafiknya terbuka ke atas dan merupakan titik
maksimum apabila grafiknya terbuka ke bawah. Dan koordinat dari titik puncak dapat dirumuskan dengan minus B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kemudian yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang membagi dua grafik parabola menjadi dua bagian yang sama. Warna biru ini menjadi sumbu simetrinya, dan sumbu simetri dirumuskan dengan X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C, dan sama dengan C. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Kemudian yang kelima, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nilai X yang memenuhi atau akar-akar merupakan absis dari titik potong. Karena tadi adalah persamaan kuadrat, tentu ada tidaknya akar-akar atau titik potong dengan sumbu X dapat diselidiki dengan melihat nilai diskriminan D yang sama dengan B kuadrat kurang 4AC seperti dirumuskan berikut ini. Yang pertama, jika D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik. Bisa digambarkan seperti gambar berikut. Grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik jika A lebih besar 0 dan D lebih besar 0. Kemudian yang kedua, grafiknya terbuka ke bawah, memotong sumbu X di dua titik, tentu apabila A lebih kecil 0, D lebih besar 0. Kemudian yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Hal ini juga dapat digambarkan seperti berikut. Grafik terbuka ke atas, A lebih besar 0, D sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X. Kemudian terbuka ke bawah, A lebih kecil 0, dan menyinggung sumbu X, D sama dengan 0. Yang berikutnya, jika D lebih kecil 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Hal ini juga dapat digambarkan seperti berikut. Apabila dia tidak memotong sumbu X, maka kemungkinannya adalah selalu berada di atas sumbu X atau selalu berada di bawah sumbu Y. Nah, kalau dia selalu berada di atas sumbu X, perhatikan bahwa A lebih besar 0, D lebih kecil 0. Dan untuk hal ini disebut dengan definit positif. Dan kalau selalu berada di bawah sumbu X, A lebih kecil 0, D lebih kecil 0, dan ini disebut sebagai definit negatif. Contoh, gambarlah grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12. Kita coba melihat fungsinya. Fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12. Yang pertama, A sama dengan 1, koefisien X kuadratnya yaitu A sama dengan 1, dan ini bernilai lebih besar 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, sumbu simetri. Ingat tadi rumus sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A, maka bisa kita tentukan sesuai dengan rumusan, X-nya sama dengan min minus 4 dibagi 2 kali 1, karena B-nya adalah minus 4. Dan hasilnya X sama dengan 2. Coba kita gambarkan pada koordinat kartesius yang sudah ada ini. Sumbu simetrinya adalah garis yang merah ini. Kemudian yang ketiga, titik puncak. Dalam hal ini titik puncaknya adalah titik minimum karena grafiknya terbuka ke atas. Ingat rumusan dari titik puncak adalah minus B per 2A, minus D B kuadrat kurang 4AC per 4A. Sesuai dengan rumusan ini kita coba cari titik puncaknya, yaitu minus 4 per 2 kali 1, minus 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 12 dibagi 4 kali 1. Dan hasilnya adalah 4 per 2 kali 1, min 16 tambah 48 per 4, dan hasilnya sama dengan 2, minus 16.
Kita coba plot pada koordinatnya, hasilnya adalah titik yang merah ini. Kemudian kita teruskan yang keempat, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh pada saat X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan minus 12. Dan titiknya adalah 0, minus 12. Kita plot pada koordinatnya, hasilnya adalah ini, yang merah, titik yang merah. Kemudian berikutnya yang kelima, titik potong dengan sumbu X diperoleh pada saat Y sama dengan 0 dan persamanya diperoleh X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Kemudian ini bisa difaktorkan dengan X minus 6 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X1-nya adalah 6, X2-nya adalah minus 2. Kita coba plot pada koordinat kartesiusnya, titik yang merah ini. Lalu selanjutnya kita sudah bisa mencoba menggambarkan grafiknya seperti berikut ini. Nah, inilah grafik daripada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 12. Contoh berikut, fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang BX tambah C. Jika titik minimum fungsi kuadrat adalah 1,5, tentukan nilai B dan C. Kita coba lihat, fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang BX tambah C minimum di 1,5. Maka pertama adalah sesuai dengan titik minimumnya. Kita coba lihat absisnya. Absis titik minimum adalah X sama dengan 1. Dan X sama dengan titik minimum ini, absis titik minimum dapat dirumuskan dengan minus B per 2A. Dalam hal ini, B-nya adalah minus B, berarti minus B per 2 kali 1, hanya 1. Dan hasilnya adalah 1, sesuai dengan absis titik minimum. Nah, dari persamaan ini kita peroleh bahwa B sama dengan 2. Kemudian kita tulis fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan X kuadrat. B-nya tadi sudah dapat 2, jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah C. C-nya akan kita cari lagi. Perhatikan bahwa ordinat titik minimum bisa dinyatakan dengan Y sama dengan F1. Tadi ordinatnya, absisnya adalah 1, jadi ordinatnya adalah Y sama dengan F1. Dan dalam hal ini diketahui adalah sama dengan 5. Maka kita coba masukkan ke dalam persamaan fungsi kuadrat, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah C. Sehingga kita peroleh 5 sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah C. Berarti C-nya sama dengan 6. Sehingga B-nya sama dengan B2 dan C-nya sama dengan 6. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 154 halaman 180. Latihan uji kompetensi 254 halaman 183. Latihan uji kompetensi 354 halaman 185. Latihan uji kompetensi 454 halaman 187. Latihan uji kompetensi 554 halaman 188. Latihan uji kompetensi 654 halaman 191 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Menentukan persamaan parabola. Yang pertama, menentukan persamaan parabola jika diketahui tiga titik yang dilalui. Jika diketahui tiga titik yang dilalui oleh parabola, maka persamaannya dapat dimisalkan sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian ketiga titik yang dilalui disubstitusi ke dalam persamaan tersebut. Dengan demikian akan diperoleh tiga persamaan dengan tiga variabel dalam A, B, dan C. Dan selanjutnya tinggal menentukan nilai A, B, dan C yang sesuai. Kita lihat contoh. Tentukan persamaan parabola yang melalui titik 0,5, 1,10, dan 2,19. Misal persamaan parabola yang akan dicari adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C.
Kemudian parabola melalui titik 0,5, maka 5 sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Berarti C-nya adalah 5. Kita teruskan. Dengan diperoleh nilai C sama dengan 5, maka persamaan menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 5. Parabola melalui 1,10, maka 10 sama dengan A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah 5. Kita sederhanakan menjadi A tambah B sama dengan 5. Dan bisa disederhanakan lagi menjadi B sama dengan 5 kurang A. Kita anggap ini jadi persamaan pertama. Parabola melalui titik 2,19, maka 19 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 tambah 5. Kita sederhanakan menjadi 4A tambah 2B sama dengan 14. Kita anggap menjadi persamaan kedua. Substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan kedua sehingga diperoleh 4A tambah 2 kali B. B-nya tadi diganti dengan B 5 kurang A. Jadi dikali dengan 2 kali 5 kurang A sama dengan 14. Sehingga kita sederhanakan menjadi 4A tambah 10 kurang 2A sama dengan 14. Berarti 2A sama dengan 4. Dan A-nya sama dengan 2. Setelah A-nya 2, disubstitusi ke dalam persamaan pertama tadi dan diperoleh B sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 5. Sehingga persamaannya menjadi, persamaan parabolanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 5. Yang kedua, menentukan persamaan parabola jika diketahui titik potongnya dengan sumbu X. Jika parabola memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0, maka persamaan parabola dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ingat rumusan ini. Selanjutnya nilai A dapat ditentukan kemudian dengan mensubstitusi titik lain yang dilalui parabola. Kita lihat contoh. Tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 4,0 serta melalui titik 5,8. Persamaan parabola yang memotong sumbu X di 1,0 dan 4,0 adalah, ingat rumus yang tadi, Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Dalam hal ini X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 4. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A kali X min 1 kali X minus 4. Karena parabola melalui titik 5,8, berarti X-nya adalah 5, Y-nya adalah 8. Kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, sehingga diperoleh 8 sama dengan A kali 5 kurang 1 kali 5 kurang 4. Sehingga didapat 8 sama dengan A kali 4 kali 1. Dan dari sini bisa kita dapatkan nilai A sama dengan 2. Sehingga persamaan parabolanya bisa menjadi Y sama dengan 2 kali X min 1 kali X min 4. Atau bisa ditulis lagi menjadi 2X kuadrat kurang 10X tambah 8. Yang ketiga, menentukan persamaan parabola jika diketahui titik puncaknya. Jika parabola mempunyai titik puncak XP, YP, maka persamaan parabolanya dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A kali X min XP kuadrat tambah YP. Ingat rumus ini. Selanjutnya nanti nilai A dapat ditentukan kemudian dengan mensubstitusi titik lain yang dilalui parabola. Contoh, tentukan persamaan parabola yang diketahui mempunyai titik minimum 2,-2 dan melalui titik 0,3. Kira-kira gambar parabolanya adalah seperti ini. Persamaan parabola dengan titik minimum 2,-2 adalah, perhatikan rumusan tadi, Y sama dengan A kali X min XP kuadrat tambah YP. XP-nya adalah 2, YP-nya adalah minus 2, sehingga kita peroleh persamaan yaitu Y sama dengan A kali X minus 2 kuadrat kurang 2.
Jadi XP-nya adalah 2, YP-nya adalah minus 2. Kemudian parabola melalui titik 0,3. X-nya 0, Y-nya 3, sehingga dapat 3 sama dengan A kali 0 kurang 2 kuadrat kurang 2. Dalam hal ini A-nya sama dengan 1,25. Sehingga persamaan parabola menjadi Y sama dengan 1,25 kali X kurang 2 kuadrat kurang 2. Atau disederhanakan menjadi Y sama dengan 1,25X kuadrat kurang 5X tambah 3. Kita break lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 854 halaman 194 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Selanjutnya, kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, dan evaluasi pemahiran pada subbab 54